Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum al-ayat. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Heru yang sudah berkenan untuk menyempatkan hadir pada malam hari ini. Pada ILF malam hari ini edisi ke-77 kita membahas tema yang masih masih hangat gitu ya, berkaitan dengan perang antara Iran dan Israel. Perang Iran dan Israel ini sudah dinyatakan gencatan senjata selama 12 hari kemarin perang, sekarang gencatan senjata. Nah, banyak kemudian berspekulasi bahwa pembalasan Iran ini merupakan bentuk kepedulian terhadap Palestina. Ada juga yang menyatakan bahwa serangan Iran ini hanyalah kemudian mempertahankan negaranya atas serangan Israel. Nah, berkaitan dengan hal itu akan kita bahas pada malam hari ini. Bagaimana sebetulnya, apakah dengan berhentinya perang ini Palestina kemudian menjadi sendirian, atau sebetulnya ada strategi lain yang sedang disiapkan oleh Iran. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan bahas tema bagaimana nasib Palestina pasca gencatan senjata antara Israel dan Iran. Telah hadir, terima kasih banyak kepada Prof. Heru Susetio. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih, Prof. Saya kebetulan malam ini lagi ada tamu, yaitu Profesor Suteki, Prof. Oh ya, siap. Dari Ada Undip ya. ada dari Undip tadi, beliau bilang salam buat Prof. Heru, dia bilang. Insya Allah saya Waalaikumsalam. sampaikan. Ini beliau ada di pojok sebelah sana. Iya, iya, iya. Baik, baik, Prof. Heru. Bagaimana pandangan Prof. Heru berkaitan dengan gencatan senjata ini, Prof? Baik, selamat malam eh, Bang Chandra dan juga Bapak Ibu sekalian, walaupun saya tidak melihat, Ya, eh, Prof. moga-moga bisa dilihat di tempat lain ya. Siap, insya Allah, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sehat Salam. semuanya. Baik, langsung saja. Jadi dalam perang Israel melawan Iran ya, yang dimulai dengan serangan Israel per 13 Juni kepada sasaran-sasaran di Teheran dan sebagainya yang menyasar komandan-komandan perang Iran, Garda Republik, juga ilmuwan-ilmuwan yang terkenal sebagai para saintis di bidang teknologi nuklir. Saya kira ini satu episode yang baru yang ada di Timur Tengah yang dia cukup terkait dengan konflik antara bukan konflik ya, perang antara Israel dengan negara-negara sekitarnya. Jadi ini semakin bersegi banyak ya. Kalau kita lihat apakah ini yang apakah ini suatu bentuk pengalihan isu, bisa iya bisa tidak karena sebenarnya eh, ini urusan yang lain ya, urusan lain. Jadi Israel dengan Gaza ataupun dengan Palestina itu urusan yang lain karena eh, Israel kok mengatakan mereka bela diri itu pun self defense terhadap serangan dari Hamas. Namun sebenarnya itu bukan self defense ya. Karena sejatinya Israel sedang menjajah tanah Palestina sejak tahun 48 yang kemudian melahirkan peristiwa Nakba sehingga ketika Hamas menyerang pada tanggal 7 Oktober tahun 2003 itu sejatinya adalah satu bentuk self defense karena yang menjajahkan Israel sudah menjajah sejak tahun 48 sehingga Hamas melakukan bela diri dengan bentuk penyerangan yang berlangsung sampai sekarang belum selesai. Kemudian ya di tengah-tengah serangan dari Israel kepada Gaza yang juga sampai sekarang ada sekitar 55.000 jiwa yang sudah jadi korban, insya Allah mendapatkan pahala syahid. Baik dan cukup besar angka wafatnya kaum perempuan, anak-anak, termasuk orang dewasa yang bukan kombatan, bukan petempur, itu cukup besar angkanya. Sehingga ini menjadi keprihatinan dunia internasional. Bahkan Israel sudah diperingati oleh Mahkamah
Internasional atau ICJ, International Court of Justice, yang berkedudukan di Den Haag. Juga ICC atau Mahkamah Pidana Internasional sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan melalui jaksa Karim Khan, tapi semuanya diabaikan. Walaupun itu surat perintah penangkapan kepada dua petinggi, yaitu PM Benjamin Netanyahu atau sekarang disebut Benjamin Setanyahu ya. Benjamin Netanyahu dan juga mantan Menteri Pertahanan Yoav Halan. Sementara tiga dari Hamas yang didakwa yaitu Ismail Haniya, Muhammad Deif, dan juga Yahya Sinwar yang semuanya sudah dibunuh oleh Israel. Teman-teman sekalian, para peserta ILF kali ini, dan di antara apa seruan dari ICC, ICJ, juga seruan gencatan senjata dari Mahkamah Internasional, kemudian dari negara-negara Eropa, dari negara-negara maju, dari PBB, juga ditolaknya utusan khusus Francisca Albanese, orang Italia ataupun lawyer Italia yang utusan khusus PBB untuk kasus di Palestina ditolak masuk oleh Israel. Ini semakin menambah keyakinan bahwa memang tidak ada niat baik dari Israel untuk menghentikan perang di Gaza atau di Palestina, dan tidak ada niatan baik untuk ke arah perdamaian. Jadi kalau kita capek-capek bicara tentang one state solution, two state solution, satu solusi satu negara, solusi dua negara, sebenarnya yang tidak berkehendak untuk berdamai itu Israel ya. Mau satu negara, mau dua negara, dia tidak tidak penting. Yang penting tidak ada negara Palestina, tidak ada negara Palestina di peta dunia. Makanya dalam banyak kesempatan di PBB atau di UN, UN selalu apa mendorong jatuhnya hak veto Amerika Serikat untuk setiap ada usulan atau ada mosi untuk keanggotaan tetap Palestina di Majelis Umum PBB, sampai sekarang selalu diintervensi oleh Israel dan juga menggunakan tangan Amerika Serikat, atau istilahnya dalam bahasa Jawa nabok nyilih tangan ya. Karena Israel bukan negara anggota tetap dari Dewan Keamanan, maka meminta tangan Amerika Serikat untuk memveto setiap resolusi yang menguntungkan Palestina atau merugikan Israel sampai sekarang. Nah, di tengah-tengah serangan Israel kepada Gaza yang banyak memakan korban sipil yang merupakan satu bentuk pelanggaran hukum humaniter, pelanggaran ada 7 kejahatan yang dilanggar di sana, pelanggaran hukum humaniter, kemudian kita terorisme negara, pelanggaran hak atas genosida, kejahatan pada kemanusiaan, kemudian kejahatan perang, war crimes, kemudian kejahatan pada kemanusiaan, kemudian kejahatan kepada perdamaian, crimes against peace, kemudian kejahatan perang juga, pelanggaran konvensi Jenewa ataupun pelanggaran hukum humaniter, juga kejahatan apartheid. Jadi minimal ada 7 jenis kejahatan yang dilakukan oleh Israel di bumi Gaza ataupun di bumi Palestina sampai hari ini. Nah, di tengah-tengah itu tiba-tiba ada manuver Israel untuk menyerang Iran ya pada tanggal 13 Juni. Nah, ini juga menimbulkan tanda tanya. Apa maksudnya di tengah-tengah mereka menyerang Gaza, tiba-tiba menyerang Iran? Besar kemungkinan ini karena Israel ingin istilahnya mengambil, ada 2 alasan ya. Ada alasan untuk membuat Israel atau membuat Iran menghentikan pengayaan uraniumnya, karena saat itu sedang ada proses perjanjian antara Iran dengan Amerika untuk non-proliferation treaty ya. Sehingga kalau itu diketok palu, sehingga akan membuat posisi Israel Iran semakin ada apa namanya quote by quote semakin aman, semakin bisa mengembangkan industri nuklirnya, dan ini dianggap membahayakan kawasan ya. Jadi Israel tidak ingin ada kekuatan nuklir yang lebih besar di kawasan selain dia. Maka dari sebelum ketok palu dengan Amerika Serikat, maka dia diserang duluan dengan istilahnya preemptive strike. Bahkan tidak hanya industri yang diserang, tapi juga panglima angkatan bersenjatanya, ilmuwan nuklirnya, sehingga dan juga memang parahnya memang banyak intelijen atau mata-mata banyak mata-mata Iran, mata-mata Mossad atau mata-mata Israel ada di di tanah di Iran ya. Ini kemudian membuat upaya penghancuran ataupun menembak tokoh-tokoh Iran, ya ilmuwan, ya tentara itu lebih cepat karena ada kebocoran dan juga ada banyak intel-intel Israel yang ada di tanah di Iran.
Sehingga itu mereka mengajukan tadi serangan duluan, preemptive strike tadi, dengan harapan bisa tidak lagi kekuatan yang bisa menghentikan Israel di bidang pengayaan industri nuklirnya. Nah, saat ini yang paling menjanjikan adalah Iran, ya. Komandan punya sekutu, apakah Iran, apakah Uni Soviet ataupun Rusia, Cina, dan juga negara semua Arab, Iran ya, karena ada persoalan ideologi, ada persoalan politik ya. Jadi ya, apalagi selama ini yang aktif membantu apa pembelaan terhadap tanah Gaza dengan mengirimkan rudal, mengirimkan serangan adalah Iran, kemudian Hizbullah dan juga Yaman. Yang tiga-tiganya punya kesamaan ideologi yang itu mengarah ke arah eh, jamaah Syiah ya. Jadi akhirnya orang mengatakan ada yang mengatakan Hamas punya jejaring dengan jaringan Syiah dan sebagainya. Jadi akhirnya jadi kontraproduktif ya. Saya berpandangan ini bukan masalah ideologi Syiah dan Sunni ya. Ini karena negara Arab malah melempem, negara malah bersekutu dengan Amerika Serikat, malah sebagian melakukan normalisasi dengan Israel seperti UAE, Emirat Arab, kemudian eh, apa sangat menyedihkan. Sebelumnya dulu Yordan, Mesir masih sampai sekarang ini sangat memprihatinkan. Sehingga bahkan ada yang lebih banyak kebenciannya kepada Hamas ketimbang kebencian pada Israel ya. Ya, negara-negara Arab punya masalah seperti itu sehingga apa namanya kelompok Houthi di Yaman ya. Ini yang membuat eskalasi kasusnya menjadi menarik karena ternyata yang melakukan pembelaan kepada rakyat Gaza justru lebih banyak bukan negara-negara Arab, malah negara-negara yang ataupun jamaah yang dianggap berafiliasi kepada ajaran Syiah. Ini yang juga menjadi menarik ya, karena justru negara-negara Arab malah cenderung tidak membuka pintu ya, seperti Mesir ataupun Jordan. Amat sulit bagi orang-orang pengungsi itu bisa keluar melalui pintu Rafah di Gurun Sinai ke arah Mesir. Ataupun sementara ketika serangan Iran ke arah Israel, banyak orang-orang Israel yang kemudian malah dibolehkan masuk ke daerah Taba ya di Sinai yang masuk ke daerah Mesir tanpa visa kan dianggap melakukan penyelamatan dan itu cuma-cuma tanpa visa. Jadi ini aneh. Mesir bukan buka pintu untuk pengungsi Israel, tapi tidak buka pintu untuk pengungsi Gaza kecuali ada nilai nominalnya. Jadi ada bandara juga di situ. Jadi ini suatu bentuk keanehan yang luar biasa dari Mesir. Mereka lebih welcome dengan pengungsi Israel ketimbang pengungsi dari Gaza. Jadi, dan apa makna dari serangan Israel kepada Iran? Ya pertama tadi ingin supaya tidak ada lagi saingan dalam mengembangkan industri nuklirnya dengan istilahnya pengayaan uranium dan juga menjelang apa deal atau perjanjian pengembangan pengolahan senjata nuklir dengan Amerika Serikat. Yang kedua juga ada tujuan internal yaitu eh, istilahnya Netanyahu ingin apa ya ingin menjaga panggungnya ya atau ini bagian dari gimmicknya supaya dia tetap 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 populer di dalam negeri karena posisi dia semakin terpuruk dari segi popularitas parpolnya ataupun kepribadinya dengan perang yang tidak belum berhenti selama hampir 2 tahun ya nanti Oktober itu 2 tahun dan belum berhasil ditundukkan orang Gaza maka kepercayaan publik kepada Netanyahu semakin berkurang bagi cukup banyak warga Israel juga yang tewas baik oleh Hamas maupun oleh Iran ini juga kehancuran infrastruktur dan menimbulkan ketidakamanan ini membuat posisi Netanyahu semakin tidak populer juga ada masalah keuangan kabinetnya pun juga pecah konflik dengan para pembantu-pembantunya sehingga Netanyahu perlu panggung ya dia perlu panggung untuk kembali mendapatkan popularitas mendapatkan dukungan dari publik yang paling cantik adalah dengan melakukan penyerangan kepada Iran karena ini memperkuat kedudukan politik dia di dalam negeri sehingga besar kemungkinan bisa kembali memperpanjang kekuasaannya. Dia ada tujuan-tujuan dan juga yang ketiga ingin topple topple up istilahnya mengganti pemerintahan ya, mengganti pemerintahan dan ini juga yang mungkin tidak eh, eh, tidak seirama dengan keinginan Donald Trump.
Trump juga dikembangkan lagi sehingga Amerika tetap jadi yang paling berkuasa di bidang tenaga nuklir. Namun Trump mungkin tidak seirama dengan menjungkir balikan pemerintahan Ali Khamenei karena ada masalah lain. Karena kalau yang diincar nuklir, namun yang kemudian dengan cara menjungkir balik kembali kepada 9 revolusi Iran itu dia semakin tidak populer, bentrok dengan masyarakat, bentrok dengan kelompok-kelompok yang anti perang dan sebagainya, juga karena pun Amerika mengalami juga masalah keuangan dan masalah ekonomi, sehingga kalau dia memaksakan perang untuk mengganti pemerintahan ini semakin tidak populer di dalam negeri. Tapi Amerika setuju dalam hal pembatasan kekuatan nuklir dia. Makanya serangan yang kemarin dilakukan pada 3 fasilitas nuklir di Iran itu juga ingin memberikan macam rapi kepada Iran ya, bahwa lu hati-hati lo kalau apa dalam mengembangkan isu nuklir. Dan kemudian dibalas Iran dengan serangan ke Qatar. Nah, ini seperti pecah belah ya, karena Qatar negara Arab, negara Muslim, tapi di sana ada pangkalan udara Amerika Serikat. Jadi konfliknya semakin luas dan bisa agak-agak blur di sini, agak-agak apa abu-abu. Jadi itu ya. Jadi ada tiga alasan. Pertama adalah preemptive strike untuk membatasi atau melemahkan kekuatan industri nuklir Iran. Kedua untuk menaikkan posisi apa Netanyahu rezimnya di dalam negeri. Yang ketiga untuk tujuan mengganti rezim. Tapi ini tidak seirama dengan keinginan Trump ya. Karena Iran termasuk negara yang disebut Republik Islam Iran dan ada keinginan untuk mengganti dengan kembali ke rezim tahun 79 ya. Jika Islam masih menjadi Iran menjadi negara sekuler di bawah apa Shah Reza Pahlavi ya. Sekarang adalah Pahlavi jilid berikutnya, udah generasi berikutnya yang ada keinginan dari beberapa negara untuk top all up atau mengganti pemerintahan pikiran kembali bukan negara yang dianggap negara Islam lagi. Jadi ada tujuan-tujuan yang masih kita raba-raba seperti itu. Demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian sekedar sharing. Intinya, oh ya terakhir dampaknya kepada Gaza tentunya kita harus tetap standby, tetap concern dengan Gaza dan masyarakatnya karena jangan sampai perhatian publik dan perhatian dunia kemudian teralihkan menjadi ke Iran ya. Karena yang sekarang masih konkret penderitaannya adalah orang-orang di Gaza dan juga masih bantuan kemanusiaan masih diblokir. Kemarin misi Freedom Flotilla dari kapal Madlin juga dicegat Israel di Laut Tengah. Juga konvoy kemanusiaan nggak boleh masuk. Namanya Global March to Rafah juga dicegah di Kairo. Bantuan kemanusiaan tidak boleh masuk. Gencatan senjata dilanggar sehingga masih terus berlangsung. Dan sekarang udah masuk musim panas sehingga masih sangat serius. Udara panas, air kurang, bahan makan tidak ada, rumah sakit dihancurkan, dokter semakin berkurang, tenaga medis, jurnalis pun dibunuh sehingga Gaza seperti di dalam penjara terpanjang sedunia dengan penderitaan yang semakin hebat. Jadi semoga rakyat dunia tetap fokus untuk pembelaan kepada Gaza, ya terutama rakyatnya yang tidak berdosa, rakyat sipil, karena di sanalah harusnya tetap concern itu dipertaruhkan ya, tetap kita concern ya sampai teralihkan adanya proksi dalam Iran melawan Israel itu babak yang lain. Kita harus concern juga, tapi juga itu sudah eh, itu skala konfliknya sementara ini agak mereda dengan gencatan senjata yang dipelopori Donald Trump. Baik, saya cukupkan, makasih nanti kita bisa lanjutkan dengan kalau masih ada waktu. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu. Selamat Pak Heru Susityo sudah memaparkan tadi berkaitan dengan perang antara Iran dan Israel. Terima kasih banyak, Bro. Berikutnya saya ingin beralih kepada Pak Wahyudi Almaruki berkaitan dengan pertanyaan saya adalah kenapa di negeri Muslim Timur Tengah itu banyak pangkalan-pangkalan militer Amerika. Bagaimana Pak Wahyudi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wahyudi, tadi pertanyaan saya kenapa banyak pangkalan militer di Timur Tengah?
Ya, kita bisa tahu bahwa sebenarnya Amerika punya kepentingan besar untuk menjaga pengaruhnya di Timur Tengah, karena di Timur Tengah adalah eh, negeri-negeri yang kaya sumber daya, dan tentu ini menjadi pusat pertarungan untuk meraih dan menguasai sumber daya itu. Kedua, memang dari segi politik itu penting untuk menanamkan pengaruh di daerah Timur Tengah, karena memang kita melihat bahwa negara Timur Tengah itu begitu banyak negara-negara kecil dan punya afiliasi dari berbagai negara Barat lainnya, terutama Inggris, Prancis, dan juga Rusia bisa juga memasukkan perannya di sana. Sehingga adanya eh, pusat-pusat militer di daerah Timur Tengah itu bisa menjadikan jangkauan pengaruh Amerika itu bisa menjaga kepentingan mereka. Nah, kita tahu misalnya di Yordan itu kita bisa melihat ada NATO digeser ke sana. NATO itu North Atlantic Treaty Organization, itu Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dulu untuk membendung pengaruh Rusia, sekarang digeser ke arah uh, Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa dengan itu bahwa kepentingan Amerika itu bisa terjaga, baik dari kepentingan penguasaan sumber daya maupun pengaruh kepentingan geopolitik. Setidaknya dari posisi strategis, kalau dia ingin menggerakkan pasukannya, dari titik-titik itu sudah ada pangkalan-pangkalan yang bisa digeser atau bisa digerakkan untuk menekan dan memberikan pengaruh tekanan kepada negara-negara Timur Tengah yang begitu banyak dan kecil, dan tergantung pengaruhnya kepada siapa. Kita tahu bahwa Amerika punya juga kepentingan untuk memasarkan senjatanya. Dia sebagai produsen persenjataan, tentu dia butuh pasar. Dan negara-negara Timur Tengah yang kaya tentu dengan mudah punya kesempatan dan peluang untuk membeli produk-produk. Nah, dengan adanya posisi-posisi di pangkalan militer di Timur Tengah yang begitu banyak, menunjukkan bahwa Amerika memang ingin menguasai pengaruhnya di daerah Timur Tengah. Begitu, Bung Chandra. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Timur Tengah itu kok dia tidak ada rasa perlawanan terhadap Israel ketika melihat jutaan orang meninggal di Gaza? Ya, kita tahu bahwa sebagian besar, eh, kalau boleh tidak bilang seluruhnya, penguasa di Timur Tengah itu justru menjadi agensi, atau mungkin kalau kita boleh bilang sebagai boneka, atau boleh juga perpanjangan tangan dari Amerika dan juga Barat, sehingga mereka tentu tidak berani untuk melawan atau berkawanan yang ber, uh, berbeda dengan kepentingan tuannya. Dalam hal ini Amerika dan Barat, terutama yang banyak punya pengaruh di Timur Tengah, ya diantaranya Inggris, Prancis, dan Amerika yang ada di sana. Dan banyak para penguasa yang sengaja didudukkan untuk menjadi bahasa kitanya atau bahasa bilang anteknya, atau kalau ada istilah cecunguknya, itu mereka untuk menjaga kepentingan-kepentingan Barat, sehingga kalau Amerika dia tidak ingin Israel diserang misalnya, maka negara-negara Timur Tengah tentu tidak ingin menyerang Israel karena akan berhadapan dengan Amerika. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini. Kenapa begitu banyak korban di Gaza dan begitu banyak kerusakan yang terjadi di sana akibat serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel, tetapi negara-negara Timur Tengah tidak memberikan bantuan maupun perlawanan untuk mencegah hal itu.
membiarkan. Dan bahkan kita bisa melihat ada pembelaan ke arah Zionis yang memberikan pembenaran atas tindakan kejahatan mereka. Sehingga kita bisa melihat para pemimpin-pemimpin maupun penguasa di Timur Tengah itu justru menjadi hambatan besar bagi pembebasan negeri Palestina, dan mereka yang menjadi benteng kuat untuk melakukan penjajahan. Jadi mereka lah yang membuat Israel itu nampak kuat. Mereka lah negara-negara penguasa-penguasa di Timur Tengah itu yang menjadikan Israel itu besar kepala, bahkan dengan pongahnya, dengan keberaniannya itu dia melakukan genosida dan pembunuhan yang begitu keji tanpa mendapatkan perlawanan berarti dari negara-negara di Timur Tengah. Dan ini saya pikir terjadinya serangan dari Iran itu membuka mata dunia bahwa sebenarnya Zionis Israel itu tidak begitu kuat dan sangat lemah. Hanya saja karena penguasa-penguasa di Timur Tengah itu dia takut dengan Amerika dan menjadi kaki tangannya Amerika dan menjadi kaki tangannya Barat yang setia untuk membela Israel. Dengan itu sebenarnya para penguasa di Timur Tengah inilah yang jadi hambatan besar untuk menghilangkan penjajahan di bumi Palestina atau mengusir Israel dari bumi Palestina. Begitu, Bung Chandra. Ya, pertanyaan terakhir saya, kira-kira langkah strategis apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Palestina pada keseluruhan? Ya, untuk menyelamatkan bumi Palestina dari penjajahan Zionis, tentu langkah pertama harus melakukan pengusiran. Nah, untuk mengusirnya butuh kesadaran bahwa hari ini Zionis itu tidak dianggap menjajah oleh sebagian negara-negara Arab dan sebagian besar negara Arab. Dan kalau itu diubah cara pandangnya bahwa Palestina dijajah dan penjajahnya Israel, kalau kesadaran ini muncul, maka mereka bisa berubah pikiran, berubah pemahaman, dan berubah sikap untuk yang awalnya membiarkan dan membantu Zionis untuk terus menjajah, akhirnya bisa berbalik untuk membebaskan bumi Palestina. Itu diperlukan edukasi, diperlukan bahasa Islam yang mungkin dakwah kepada para penguasa di Timur Tengah, juga kepada rakyat mereka, agar mereka ya juga ikut menyuarakan dan mendorong para penguasanya untuk mempunyai kesadaran baru melakukan pembebasan negeri Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Nah, kalau kita bisa mendorong kesadaran baru, maka dengan mudah untuk bisa melakukan itu. Kalau hari ini satu negara Iran mencoba untuk melakukan serangan kepada Zionis, dan Zionis sudah mendapatkan kesulitan dan bahkan dengan korban dan kerusakan yang mereka khawatirkan, bagaimana kalau tidak satu Iran, tetapi satu Timur Tengah bersatu, mereka menyerang Israel, tentu akan lebih dahsyat lagi. Dan tentu untuk mengusir dari bumi Palestina sangat mudah. Apalagi kalau bersatunya itu bukan sekedar persatuan Arab, tapi persatuan kaum muslimin. Kita bayangkan kalau dengan satu Iran saja mereka sudah begitu khawatir, apalagi bergabung dalam satu Arab, mereka sudah sangat tentu mulai dikalahkan. Apalagi kalau satu dunia Islam bersatu dalam naungan negeri Daulah Islam atau yang sering disebut khilafah, tentu ini akan mempermudah untuk mengusir Zionis dari bumi Palestina dan mengembalikan penjajah tersebut kepada negeri asalnya. Saya pikir itu kalau bisa dilakukan, maka tentu tidak begitu sulit untuk mengembalikan dan membebaskan bumi Palestina dari jajahan negara Zionis. Tetapi yang harus dilakukan di awal adalah membangun kesadaran baru bahwa pertama meletakkan bahwa siapa yang penjajah dan siapa yang dijajah. Itu harus dulu di-clearkan. Bahwa hari ini yang dijajah adalah bumi Palestina, yang menjadi korban adalah rakyat Palestina, dan yang penjajah adalah Zionis Israel. Dan kalau ini bisa disepahamkan dan disadarkan kepada seluruh dunia Arab, bahkan seluruh kaum muslimin di dunia, dan kemudian mereka bersatu untuk
membersihkan penjajahan dari bumi Palestina dan mengembalikan Baitul Maqdis, negeri bumi yang diberkahi itu kepada tangan kaum muslimin, itu tidak akan sulit jika terjadi persatuan. Nah, yang sulit itu justru ketika membangun kesadaran untuk mempersatukan kaum muslimin. Kalau hari ini Iran sendirian, kemudian bangsa Arab, dunia Arab belum bersatu, ini yang akan sulit. Maka yang paling berat adalah mempersatukan mereka. Dan persatuan mereka tentu harus dibangun dari kesadaran. Kalau Iran hari ini menyerang Zionis Israel bukan karena kesadaran untuk tetapi hanya karena ketersinggungan dan ingin membela diri karena diserang, perlu kita dorong ditingkatkan bahwa menyerang Israel itu bukan karena diserang atau bukan karena sekedar membela diri, ditingkatkan menjadi karena ingin mengusir penjajah dari bumi Palestina. Sehingga ini menjadi berubah cara pandangnya. Dan apalagi kalau cara pandang itu diubah lagi, ditingkatkan menjadi bahwa membebaskan negeri muslim itu menjadi kewajiban, bukan sekedar membebaskan dari penjajahan, tetapi membebaskan negeri muslim yang menjadi milik kaum muslimin, mengambil haknya kembali, itu juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Saya pikir itu menjadi amunisi yang lebih besar lagi. Dan dalam catatan sejarah, kenapa bumi Palestina itu tidak ada yang menjaganya lagi, karena dulu ketika masih ada khilafah, bumi Palestina itu tidak mudah untuk dikuasai oleh Zionis Israel. Kita tahu bahwa Theodor Herzl pernah timnya mendatangi dan kawan-kawan mendatangi khilafah di Turki Utsmani untuk ingin menyewa atau membeli, bahkan memberikan hadiah kepada khalifah, tetapi ditolak karena waktu itu bumi Palestina masih di bawah kekuasaan dan di bawah pengamanan, di bawah penjagaan, di bawah perlindungan seorang khalifah. Dan saya pikir kalau hari ini Zionis Israel bisa menguasai bumi Palestina, karena yang menjaga bumi Palestina itu tidak ada. Dan dalam catatan sejarah, untuk membebaskan bumi Palestina, baru 2 orang yang bisa membebaskan itu, yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab, dan yang kedua adalah di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tentu kita berharap akan muncul kembali sosok-sosok pemimpin yang hebat seperti itu untuk mempersatukan umat, mempersatukan dunia Islam, mempersatukan kaum muslimin di bawah kekuasaan kaum muslimin untuk bisa membebaskan bumi Palestina yang berikutnya. Mungkin itu Bung Chandra. Baik, terima kasih kepada Pak Wahyudi Almaruki. Baik, saya kira ialah pada malam hari ini saya cukupkan sekian, Prof. Heru. Insya Allah barangkali nanti bisa offline. Saya mohon Prof. Heru barangkali bisa berkenan secara offline nanti. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah dan doa majelis. Subhanakallah. Ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Heru dan Pak Wahyudi Almaruki. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Sehat-sehat selalu.